Masa depan Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal berada di ujung tanduk. Dua kekalahan yang diterima Arsenal di dua laga awal Liga Inggris tahun 2021 sampai tahun 2022 menjadi pangkal masalahnya. Jurnalis asal Inggris, Piers Morgan, pun memberi saran kepada Arsenal. Ia menyarankan manajemen Arsenal untuk memecat Mikel Arteta dan kemudian menunjuk Antonio Conte sebagai juru taktik The Gunners julukan Arsenal selanjutnya. Bayar orang ini berapapun ia inginkan untuk menyelamatkan Arsenal dari kesengsaraan ini, tulis Piers Morgan di akun Twitternya, @piersmorgan. Sekadar informasi, Antonio Conte saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Inter Milan pada musim panas 2021. Antonio Conte meninggalkan Inter Milan karena Nerazzurri julukan Inter Milan tak bisa memenuhi ambisinya dalam meraih gelar demi gelar. Untuk mendapatkan gelar demi gelar, Antonio Conte membutuhkan dana transfer yang besar untuk mendatangkan pemain anyar. Sayangnya, manajemen Inter Milan tak mampu memenuhi keinginan Antonio Conte. Alhasil, pisah jalan jadi yang diambil. Karena itu, jika benar menginginkan Antonio Conte, Arsenal wajib memenuhi semua keinginan juru taktik asal Italia tersebut. Sebelumnya, Antonio Conte juga menolak tawaran menjadi pelatih Tottenham Hotspur. Hal itu karena kabarnya, Tottenham Hotspur juga tak mampu memenuhi serangkaian keinginan mantan pelatih Juventus tersebut. Karena itu, menarik menanti pergerakan manajemen Arsenal. Pembenahan wajib dilakukan, mengingat semenjak ditinggalkan Arsene Wenger pada 2018, Arsenal tak pernah lagi menembus posisi 4 besar Liga Inggris. Padahal ketika ditangani Arsene Wenger, Arsenal pernah mendominasi Liga Inggris. Jikapun tak menjadi juara, Arsenal selalu finish di posisi 4 besar Liga Inggris. Jadi, akankah Antonio Conte kembali ke tanah Inggris? Sebelumnya, Antonio Conte sempat 2 tahun 2016 sampai tahun 2018, menangani Chelsea dengan koleksi 1 trofi Liga Inggris dan Piala FA. Cristiano Ronaldo langsung menjadi sorotan usai Juventus memainkan laga pertamanya di Serie A musim 2021-2022. Sebab, Ronaldo secara mengejutkan memulai laga dengan duduk manis di bangku cadangan. Juventus menjalani lawatan ke Dacia Arena, markas Udinese, pada laga pertama Serie A, Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, malam WIB. Juventus mendapatkan 1 poin usai bermain imbang 2-2. Juventus sebenarnya unggul 2 gol lebih dulu. Paulo Dybala dan Juan Cuadrado mampu mencetak gol pada menit ketiga dan 23. Namun, pada babak kedua, Udinese sukses menyamakan skor lewat gol Roberto Pereira dan Gerard Deulofeu. Ronaldo sengaja minta cadangan, Massimiliano Allegri menurunkan 2 penyerang pada starting C, Paulo Dybala dan Alvaro Morata. Ronaldo berada di bangku cadangan. Ronaldo baru bermain pada menit ke-59, menggantikan peran Morata. Sky Sports Italia melaporkan bahwa Ronaldo memang sengaja tidak masuk dalam starting C. Ronaldo secara pribadi meminta pada Allegri untuk tidak dimainkan sejak menit awal. Kabarnya, hal ini terkait dengan situasi di bursa transfer. Ronaldo sendiri tampil cukup bagus pada duel lawan Udinese. Dia hampir menjadi pahlawan Juventus lewat golnya pada menit-menit akhir laga. Hanya saja, gol Ronaldo dianulir VAR karena sudah dalam posisi offside. Ronaldo pun gagal membuka musim dengan sebuah gol dan Juventus harus puas dengan 1 poin. Wakil Presiden Juventus, Pavel Nedved, membantah kabar Ronaldo meminta secara khusus pada pelatih agar tidak masuk starting C. Nedved juga membantah jika keputusan tersebut terkait dengan situasi di bursa transfer. Kita tidak boleh mencoba membuat satu cerita sensasional yang sejatinya tidak pernah ada, ucap Nedved. Itu adalah keputusan yang diberikan pada pemain. Di awal musim, tentu saja Ronaldo tidak dalam kondisi bugar. Pelatih mencoba memakai line-up terbaik saat ini. Giorgio Chiellini juga ada di bangku cadangan, sambung ex-pemain Juventus itu.
Tidak butuh waktu lama bagi Jose Mourinho untuk meluncurkan kritik pada performa pemain AS Roma. Usai memainkan laga pertamanya di Serie A musim 2021/2022, Mourinho langsung memberi kritik pedas untuk skuad Il Lupi. Roma menjamu Fiorentina pada pekan pertama Serie A, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021 dini hari WIB. Pada duel di Stadion Olimpico itu, Roma menang dengan skor 3-1. 2 dari 3 gol Roma dicetak oleh Jordan Veretout pada menit ke-64 dan 79. 1 gol lainnya dicetak Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-26. Sementara, gol balasan Fiorentina dicetak Nikola Milenkovic pada menit ke-60. Fiorentina bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-17. Penjaga gawang Bartolomiej Dragowski mendapat kartu merah. Roma unggul jumlah pemain, sebelum Nicolo Zaniolo mendapat kartu merah pada menit ke-52. Itu adalah pertandingan yang nyata, menghibur, meskipun kami tidak bermain dengan baik. Kami bagus 11 lawan 11, 10 lawan 10 bagus, tapi tidak 11 lawan 10, kata Mourinho kepada DAZN. Saat itulah kami kehilangan poin referensi kami, anehnya lebih sulit menekan. Setelah kami kehilangan Zaniolo, kami kembali ke permainan, mencetak 2, lalu 3 dan sejak saat itu memiliki kendali. Setelah pertandingan, saya pergi ke Vincenzo Italiano dan mengatakan kepadanya bahwa Fiorentina adalah tim yang jelas memiliki pelatih hebat, tegas pria asal Portugal. Laga Roma vs Fiorentina diwarnai dengan beberapa keputusan penting yang diambil lewat VAR. 2 dari 3 gol Roma lebih dulu direview VAR sebelum disahkan. Soal ini, tidak ada protes sama sekali dari Mourinho. Wasit mengambil setiap keputusan dengan benar. VAR ada untuk mendeteksi setiap kesalahan kecil, yang terkadang bisa menjadi penentu dalam pertandingan, kata Mourinho.